warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di channel ini, yaitu channel Ramadan Khan. Kepada teman-teman semua, silahkan untuk mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Sebelumnya saya membahas tentang kesalahan itu terbagi menjadi dua jenis secara umum. Yang pertama ada kesalahan besar atau berat, yang kedua ada kesalahan ringan. Kesalahan berat sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas kesalahan ringan. Secara pengertiannya, kesalahan ringan adalah kesalahan-kesalahan yang terdapat ketika membaca ayat suci Al-Quran itu bukan pada lafaz, tapi pada cara membaca lafaz tersebut. Jika kemarin kesalahan besar itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lafaz, seakan-akan lafaznya dirubah. Tapi untuk kesalahan kecil ini tidak. Hanya saja cara membaca, seperti cara membaca hukum dan lain sebagainya. Kita akan langsung membahas. Saya akan memberikan 6 contoh saja. Sebelum dimulai, kesalahan kecil atau kesalahan ringan ini secara detail hanya bisa diketahui oleh ulama qiraat. Kenapa? Karena memang tidak pada lafadznya, tidak jelas. Nah, karena harus tahu cara membaca, misal contoh, cara membaca mad itu harus seperti apa? Cara membaca misalkan gunnah dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus dengan yang ahlinya. Tidak bisa orang-orang yang hanya belajar tajwid secara sederhana. Baik, kesalahan ringan ini lebih sering terjadi dibanding kesalahan berat ketika membaca ayat suci Al-Quran. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu panjang pendeknya mad. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus tahu panjang dan pendeknya mad. Karena mad itu terbagi menjadi 14 bagian. Dan panjangnya bervariatif. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Panjang mad. Dan kita harus paham. Misal, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ada mad jaiz munfasil, panjangnya misalkan bisa 4 ataupun 5. Ada mad wajib mutasil, bisa 4 ataupun 5 juga. Nah, ini kita harus pahami. Jangan sampai ketika membaca mad ini, misalkan mad tabi'i, terlalu panjang. Ini sering sekali terdapat ketika ada seseorang membaca Al-Quran, apalagi orang yang baru belajar. Misalkan dalam lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Karena mad tabi'inya terlalu kepanjangan. Tidak seperti itu. Harusnya cukup 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayun ya, supaya tidak terlalu kepanjangan. Baik, itu untuk mad. Begitu juga ketika mad itu harusnya dibaca lebih panjang. Misalkan ada mad lazim mustaqal kalimi pada lafaz surah Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada lafaz waladdallin itu panjangnya harus 6 ya. Tidak boleh kurang. Nah, ketika kita membacanya misalkan jadi pendek, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini termasuk kesalahan ringan. Lah, kenapa enggak kesalahan besar? Iya, karena memang tidak merubah makna yang pertama, dan tidak secara zahir dalam lafaznya dirubah, tidak. Hanya cara membacanya saja. Seharusnya ini 6 harokat membacanya, tidak 2 harokat. Maupun misalkan temponya
tempo bacaannya cepat, lambat, ataupun sedang, tetap harus 6 harakat. Begitulah ketika kita mengucapkan mad. Harus sesuai. Ya. Jangan sampai kepanjangan. Yang paling sering yang tadi ketika membaca mad tobi'i itu terlalu kepanjangan. Yang kedua, dalam kesalahan ringan ini yaitu mengucapkan, mohon maaf, menambah atau mengurangi dengung. Dalam ilmu tajwid ada yang namanya gunnah atau dengung dalam beberapa hukum, misalkan dalam gunnah musyaddad, nun atau mim bertasydid, atau dalam ikhfa, ya, atau dalam iqlab, atau dalam idgham. Nah, itu gunnah-gunnah itu harus kita tepat membacanya. Misal contoh dalam idhar. Idhar itu tidak dengung. Lalu kita membacanya dengan dengung, maka itu termasuk kesalahan ringan. Kenapa? Misal contohnya ada biasanya idhar safawi, ya, yaitu mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Kita bacanya tidak boleh ditahan atau didengung. Contohnya Pak masih dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kalimat alaihim ini adalah idhar safawi. Harus jelas, tidak boleh ditahan. Alaihim walad, langsung. Ada yang baca seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh didengungkan. Kalau memang idhar harus jelas idhar. Kalau memang dengung harus jelas dengung. Contohnya ikhfa, dengung, ya. Kuntum, ya, atau iklab mim ba'di, atau idgham mutamatsilin alaihim muqsadah, tahan dengung. Seperti itu. Jadi jangan sampai yang harusnya dengung tidak dengungkan, yang harusnya tidak dengung malah didengungkan. Nah, ini sering terjadi. Selanjutnya apalagi itu baru kedua. Yang ketiga yaitu terlalu menggetarkan huruf ro, ya, terlalu menggetarkan huruf ro. Misalkan kita ketika membaca huruf ro, karena saking semangatnya, getarnya itu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu. Itu tidak tepat. Biasa, yang penting ada sifat takrir. Getarnya itu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu sudah cukup. Tidak harus terlalu bergetar. Dan memang tidak boleh juga tidak ada getaran sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak ada getaran. Jadi harus ada tapi tidak berlebihan. Nah, itu, ya. Itu ketika mengucapkan huruf ro, baik ro-nya berharokat ataupun ketika mati atau sukun. Selanjutnya yang keempat, ya. Yang keempat yaitu tebal dan tipisnya huruf. Nah, ini tebal dan tipisnya huruf jangan sampai salah. Ini yang paling sering terjadi. Kenapa? Biasanya orang-orang yang melakukan kesalahan ini orang-orang yang belum belajar makharijul huruf. Makharijul huruf, bahkan sifatul huruf. Misal contohnya huruf yang terlalu tebal, saya contohkan lagi dalam surah Al-Fatihah. Misalkan huruf apa ya, lam. Lam itu harusnya tidak tebal, tapi dia malah ditebalkan. Contohnya apa? Lafaz misalkan Allah, Bismillahi. Nah, Bismillahi itu harus tipis. Aturannya harus tipis, lam. Kita bacanya menjadi Bismillahi. Nah, itu tidak boleh, ya. Bismillahi. Ataupun ketika di ayat ke-6 ada Ihdinas siratal, lamnya harus tipis. Kita malah menebalkannya. Harusnya siratal, tipis, bukan siropol, ya. Itu lam. Lam itu memang sifatnya tipis, tapi terjadi ketebalan dalam huruf lam itu dalam lafaz Allah.
Allah, dan itu juga lafadz Allah yang diawali dengan harokat fathah atau dhammah. Kalau diawali dengan harokat kasroh itu tidak tebal. Seperti tadi, bismillahi, millahi. Lafadz Allahnya diawali dengan sebelumnya huruf berharakat kasroh, maka lafadz Allahnya tetap tipis. Tapi lafadz Allah ketika diawali dengan harokat fathah atau dhammah, maka jadi tebal lamnya. Baik, itu ya, tipis dan tebalnya huruf. Jangan sampai ketuker-tuker. Nah, ini sering terjadi. Nah, yang kelima adalah tidak jelasnya mengucapkan huruf. Kalau tadi lebih spesifik tebal dan tipisnya huruf, ini tidak jelas hurufnya. Misal contoh ketika mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini tidak jelas. Du di sini tuh apa? Apakah yang dibaca itu dho, apakah dod, apakah zal? Harus jelas, dan yang benar itu adalah dod. Ghairil maghdubi, ya, itu yang benar. Kadang ada orang yang saking tidak ingin ketahuan salah, takutnya kena ke huruf yang lain, dia menjadi tidak jelas bacanya. Kalau misalkan seperti ini udah jelas salah. Maghdu jadi zal, salah. Atau maghdu jadi dho, salah juga. Dia jadi tidak jelas. Maghdu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu ya, itu makruh hukumnya dalam Al-Qur'an. Baik, itu dalam pengucapan huruf harus jelas. Apalagi kalau kita sedang talaki kepada guru, maka bacalah dengan jelas. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena nanti akan dibenarkan oleh guru, akan diperbaiki. Ya. Terus gimana kalau kita baca sendiri? Apakah harus ragu-ragu? Tidak juga. Kita juga harus baca jelas. Adapun ketika kita salah, nah inilah fungsinya kita punya guru mengaji. Ini di sini fungsinya. Kalaupun kita salah ketika ngaji sendiri, tapi nanti ketika kita disetorkan kepada guru, insya Allah nanti akan diperbaiki. Yang salah itu kita ngaji Quran maksudnya, kita tidak berguru, tidak belajar. Ini yang salah ini. Bisa jadi bacaan Al-Qur'annya bukan jadi pahala, justru jadi dosa. Kenapa? Karena terdapat banyak kesalahan nantinya. Jangankan kesalahan kecil, bisa jadi kesalahan besar pun dia lakukan karena tidak berguru tadi, tidak belajar. Yang terakhir dalam lahan khafi atau kesalahan ringan ini adalah tidak jelasnya mengucapkan harokat. Harokat itu ada fathah, kasroh, dan dhammah. Dan tambahannya yaitu sukun atau mati ya, huruf mati. Nah, ini harus jelas. Ketika fathah, bacalah dengan jelas fathahnya. Di video yang awal saya buat itu tentang cara pengucapan huruf yang berharakat. Fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, itu harus dilakukan. A, I, U, itu harus jelas. Jangan seperti ini. Misalkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kok jadi bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas, bukan rahmanirrahim. Bukan itu tidak jelas makhrajnya. Harus disinilah ternyata mungkin yang kita rasakan ini ngaji itu sudah benar, baca Al-Quran itu sudah benar, tapi bisa jadi masih terdapat banyak kesalahan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki kembali bacaan kita. Baik, kita perhatikan kesalahannya, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Yang kemarin ada kesalahan besar, kita bahas. Sekarang ini kesalahan kecilnya nih. Jangan sampai kita terjebak, ya. Kita ulang dari awal. Yang pertama ada panjang dan pendeknya mad harus tepat, jangan ketukar-tukar. Mad tobi'i sekian dan mad yang lainnya pun sekian, ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 5 ataupun 6. Gimana supaya tahu? Harus belajar, ya. Yang kedua, jangan sampai menambah atau menghilangkan gunah, ya. Gunakan gunah sesuai pada tempatnya. Jika gunah, baca gunah. Jika tidak, jangan sampai digunah.
taunya harus belajar lagi. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, jangan sampai terlalu menggetarkan huruf ro. Ya. Huruf ro jangan sampai terlalu digetarkan. Ini tidak boleh. Yang selanjutnya yang keempat yaitu tebal dan tipisnya huruf harus tepat. Jangan yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan. Yang kelima yaitu tidak jelasnya mengucapkan makhraj. Mohon maaf ya, makhraj atau huruf. Kita tidak jelas dalam mengucapkan huruf, harus sesuai makhrijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Yang terakhir yang keenam yaitu tidak jelasnya mengucapkan harokat. Harus jelas fathah, kasroh dan dhammahnya, begitupun sukunnya. Jangan sampai ketukar-tukar. Begitulah kesalahan-kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dan tentunya bukan hanya fasih tapi bisa diresapi dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.